Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang MS-DOS. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Kiranuddin dan di bawah saya ada Raihan Fitkiha. Hadir. Nah, di bawah Raihan Fitkiha ada Alfa Aprian Saputra. Di bawah Alfa Aprian Saputra di situ ada Muhammad Tendi. Dan kelompok satu lagi yaitu Nandi Irawan. Hadir. Oke. Di sini kita akan menjelaskan pengertian apa itu DOS. DOS, Disk Operation System, merupakan jenis sistem operasi yang pertama yang masuk dalam sistem operasi standalone. DOS adalah sebuah sistem operasi yang menggunakan disk untuk dapat bekerja. DOS merupakan sistem operasi yang sifatnya single user dan merupakan salah satu sistem operasi tanpa media grafis sehingga user hanya dihadapkan pada sebuah tampilan layar hitam dengan tulisan putih. Penggunaan DOS awalnya digunakan pada komputer terbitan IBM yang dikhususkan untuk menggunakan bisnis. DOS sendiri pada saat itu seperti dijajah oleh Microsoft karena pada saat itu Microsoft mengembangkan sistem DOS ini. Sehingga kita mengenal nama sistem operasi MS-DOS. Selanjutnya, sejarah singkat DOS akan dijelaskan oleh Alfa Aprian Saputra. Sejarah singkat DOS, IBM dan Microsoft kemudian merilis versi DOS di mana versi IBM yang langsung dibundle dengan komputer PC IBM disebut IBM PC DOS. Sistem disk komputer-komputer mesin bisnis internasional. Awalnya IBM hanya menggunakan apa yang sesuai untuk digunakan dari MS-DOS yang dirilis oleh Microsoft, seperti program atau utilitas yang disertakan karena alasan ini. Versi IBM selalu dirilis lebih lambat daripada versi MS-DOS. Namun, MS-DOS versi 4.0 adalah versi MS-DOS pertama yang benar-benar sama dengan IBM PC-DOS. Karena Microsoft berkonsentrasi pada pengembangan penerus sistem operasi DOS yang disebut OS. Microsoft ketika melisensikan DOS ke IBM menandatangani perjanjian lisensi bahwa salah satu poin berisi bahwa Microsoft dapat mengubah nama MS-DOS ke nama yang mereka gunakan. Contoh Compact DOS, Tandy DOS, dan lainnya. Sebagian besar versi ini tentu saja sama dengan versi yang telah dikembangkan Microsoft. Lain harus menggunakan nama MS-DOS. Alih-alih yang telah dikustomisasi sebelumnya, hanya IBM yang diberi keleluasaan untuk terus menggunakan nama IBM PC-DOS, bukan MS-DOS. MS-DOS berkembang cukup cepat dengan fitur signifikan diambil dari berbagai sistem, dari beberapa sistem operasi lain seperti Microsoft Xenix, varian dari sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh Microsoft, dan SR-DOS yang dimiliki oleh Digital Research. Microsoft dan IBM memulai proyek sistem operasi pergantian DOS yang baru disebut OS, yang pada dasarnya adalah versi MS-DOS yang berjalan dalam metode terproteksi atau mode terlindungi. Namun Microsoft meninggalkan proyek OS atau 2 untuk fokus mengembangkan Microsoft Windows dan Microsoft Windows NT. Cara kerja sistem operasi DOS. Saat komputer pertama kali dinyalakan, program yang dijalankan pertama kali adalah sistem operasi. Sistem operasi tersebut akan mengatur semua proses yang terjadi dalam komputer. Untuk mengatur bagaimana proses itu berlangsung saat komputer dinyalakan, perhatikan proses berikut ini. Sistem BIOS atau Basic Input Output System akan membaca semua periferal yang ada pada komputer. Jika terjadi kesalahan atau error, BIOS akan memberi suara beep. Setiap kesalahan yang berbeda akan memberikan suara beep yang berbeda pula. Jika tidak ada kesalahan, BIOS akan memproses dan membaca hard disk fase sektor 0 yang berisi sistem operasi. Jika ditemukan sistem operasi, maka BIOS akan memberikan tugas selanjutnya kepada sistem operasi yang ada. Oleh sistem operasi, semua informasi yang dikirim oleh BIOS akan digunakan untuk melakukan booting selanjutnya. Akhirnya, sistem komputer berjalan dan dapat kita gunakan. Fungsi DOS untuk mengendalikan atau mengorganisasikan kegiatan komputer, untuk mengatur proses input dan output data pada komputer, untuk mengatur memori komputer, untuk manajemen file dan juga direktori, serta menyalin file. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nandi Irawan.
Oke, dari awal ya. Versi DOS nih. Versi DOS. DOS memiliki 5 versi. Yang versi pertama adalah di mana DOS pertama kali diluncurkan oleh Microsoft. Isinya tentu saja sangat primitif dan hanya sedikit berisi kerangka dasar saja. Tidak ada tampilan grafik untuk mengolah berkas, tidak mendukung jaringan. Versi kedua, pada awal tahun 1983, IBM meluncurkan IBM PC XT sebagai perbaikan dari versi IBM PC 5150. IBM PC XT dilengkapi dengan sebuah hard disk 10M antarmuka masukan atau keluaran berjenis serial RS232 atau lebih dikenal dengan antarmuka COM. RAM dengan kapasitas 128 kilo. Sebuah floppy disk double side 360K dan 3 buah slot ekspansi. DOS versi ketiga. IBM meluncurkan IBM PC AT atau Advanced Technology pada musim panas 1984. Komputer IBM PC AT menggunakan mikroprosesor Intel 80286 16 bit berkecepatan 6 MHz. Memori RAM berkapasitas 256K, sebuah disket drive 1,2 M 5/4 inci, sebuah hard disk 20 M dan kartu video berwarna. DOS versi 4. Pada tahun 1988, sistem operasi dengan tampilan grafis mulai menjamur. Microsoft juga meluncurkan Windows versi 1.0 pada tahun 1985 dan Windows versi 2.0 pada tahun 1989. DOS versi 5. IBM memang sudah tidak membuat gebrakan-gebrakan baru dalam industri mikrokomputer karena pasar yang sebelumnya dikuasai IBM ini telah dimakan sedikit demi sedikit oleh para kompetitor seperti Compaq, Hewlett-Packard, dan juga Dell yang juga memproduksi mikroprosesor yang yang kompatibel dengan komputer IBM. Karena menggunakan desain yang sama dan juga mikroprosesor yang sama yang dibuat oleh Intel Corporation. Pada sejarah ini yang sukses adalah Intel Corporation. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan Sidki. Ya, dipersilakan. Ya, kelas-kelas DOS. Pertama, Microsoft Disk Operation System atau disingkat dengan MS-DOS, yang diantaranya Compact DOS, Tanti-DOS, Quick and Dirty Operating System, dan lain-lain yang termasuk dalam sistem operasi MS-DOS. Dijual kepada para pembuat sistem komputer IBM PC atau compatible. Yang kedua, IBM PC-DOS atau International Business Machine Personal Computer Disk Operation System. Meskipun masih buatan Microsoft, tapi telah diubah sedikit supaya bisa digunakan oleh komputer buatan IBM. Ketiga, Digital Research Disk Operating System atau disingkat dengan DR-DOS, dibuat oleh yang membuat sistem operasi CP atau M, yaitu Gary Kildall. Keempat, Novell Personal Knitwear, yaitu versi DR-DOS yang dijual kepada Novell. Sebab perusahaan yang menaungi CP atau M gulung tikar atau mengalami kebangkrutan. Jadi Novell mengakuisisi Digital Research Incorporated. Kelima, Caldera DOS, yaitu versi dari Novell Personal Knitwear yang dijual kepada Caldera Corporation. Kelima, FreeDOS, dikembangkan oleh komunitas open source. Versi dari DOS ini dibangun berasal dari sisa-sisa perkembangan Caldera DOS. Utilitas yang dimiliki DOS. Pertama, drive space. Untuk mengkompresi disk dan digunakan untuk menyimpan informasi untuk file yang dikompres dalam format yang berbeda.
sehingga kapasitasnya minimal menjadi 2 kali sebelumnya. Kedua, scan disk untuk mendiagnosa dan memperbaiki disk yang rusak, baik dikompresi atau tidak. Memperbaiki crosslink dan cluster yang hilang serta memperbaiki kerusakan fisik disk. Ketiga, smart drive untuk mempercepat proses kerja sistem khususnya pada saat pengolahan file atau data-data pada hard disk. Keempat, refresh untuk menata ulang letak file dan direktori agar sistem operasi dapat lebih cepat dalam menemukan pencarian suatu data dalam suatu file. Organisasi file yang ada di DOS. Pertama, boot sektor. Daerah pertama dari disk sektor nomor 0 yang selalu diakses pada saat pembacaan disk, berisikan keterangan jenis disk dan program untuk proses boot komputer. Kedua, root directory, daerah yang berisikan daftar nama file. Ketiga, FAT atau File Allocation Table, daerah berisi peta yang mengatur sekaligus menyimpan letak beserta alamat data dari file pada disket. Keempat, data area, daerah yang berisikan data-data dari file yang tercatat pada root directory. Baik disket atau hard disk, di dalamnya terdapat sebuah daftar file yang berisikan nama file, di mana untuk membedakannya diperlukan penamaan unik, yaitu diberikan identitas dan perluasan. Setiap file maksimal terdiri dari 11 karakter, di mana terdiri dari nama file yang jumlahnya karakternya antara 1 sampai dengan 8. Dan perluasan yang jumlah karakternya antara 1 sampai dengan 3. Untuk keduanya dipisahkan dengan karakter titik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Sandy. Kelebihan menggunakan Microsoft DOS. DOS menampilkan program yang lebih realistis daripada Windows, karena beberapa perintah dari Windows itu sendiri beradaptasi dari DOS. Misalnya perintah virus untuk menyembunyikan atribut. Lebih mudah dalam membuat folder ataupun subfoldernya. Dalam melihat isi file di suatu hard disk atau komputer secara keseluruhan maupun file tersebut dalam keadaan hidden. Dapat mengopi file lebih cepat dibandingkan OS berbasis GUI. Kekurangan menggunakan Microsoft DOS. 1. Resiko kehilangan file lebih besar jika kita sedang ceroboh atau tidak fokus. Yang kedua, tampilan kurang menarik. Yang ketiga, pengoperasiannya masih berbasis teks. Yang keempat, kurang kompatibel terhadap beberapa program beroperasi pada mode grafis. Yang kelima, lebih sulit untuk digunakan dibandingkan Windows. Yang keenam, tidak ada GUI operation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Malik. Ya, di sini kita akan mengenal proses booting DOS. Untuk memulai sistem operasi DOS, nyalakan komputer booting Anda dengan dua cara, yakni cold boot dan cold boot. Proses boot untuk pertama kali saat power komputer belum dinyalakan atau ditekan tombol reset pada CPU komputer. Pada proses ini terjadi perhitungan memori dan pemeriksaan kesiapan peralatan komputer. 2. Warm boot. Proses boot yang terjadi saat komputer masih menyala. Proses ini dilakukan dengan menekan tombol dan tidak terjadi perhitungan memori. Bila disk komputer yang digunakan untuk boot tidak mengandung file sistem DOS, maka akan ditampilkan pesan non-system disk or disk error atau replace and strike any key when ready, atau pesan yang jenisnya. Tetapi bila disk Anda berisikan file sistem DOS, maka akan ditampilkan tepat di bawahnya adalah petunjuk berupa di drive mana Anda akan aktif sekarang dan mulai mengetikkan perintah di posisi kursor saat itu. Petunjuk ini dinamakan prompt DOS. Bila Anda melihat proses di atas, dimasukkan disket dan menyalakan komputer hingga selesai men-set jam, sebenarnya banyak sekali perintah yang telah dikerjakan oleh komputer. Pekerjaan ini disebut booting. Singkat, yang pertama-tama komputer akan memeriksa chip memori dan melaporkan jumlah memori yang telah terpasang berupa bilangan 0 hingga 940 atau lebih. Kemudian komputer memeriksakan peralatan. Bila terdapat kesalahan, maka komputer akan melaporkan dengan kode bunyi atau bunyi tertentu. Serangan ke DOS.
Yang pertama yaitu adalah ping of death. Tidak seseram namanya, jenis serangan yang pertama dari DOS ini merupakan jenis serangan sederhana yang biasanya ada di DOS. Serangan ini digunakan dengan utility ping dan berfungsi untuk mengecek tempat beradanya host ataupun alamat IP pada website yang sedang dikunjungi. Kedua yaitu SYN flooding. Pada saat terjadi handshake, biasanya jenis serangan yang sering digunakan untuk melakukan serangan karena adanya kelemahan pada protokolnya. Ketiga, remote control attack. Tipe serangan berikut yang ada pada DOS adalah remote control attack. Jenis penyerangan ini berupa pengendalian yang dapat dilakukan pada beberapa network yang dikendalikan untuk menyerang target serang. Pada pelaksanaannya, dengan menggunakan remote control attack, akan memberikan efek yang jauh lebih besar daripada jenis penyerangan sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena server yang ada dan untuk menyerang target adalah bandwidth dengan skala yang besar. Keempat, yaitu UDP flood. Pelaksanaannya jenis serangan ini adalah menggunakan protokol UDP dan sangat mudah untuk digunakan. Jenis tipe serang ini memiliki sifat connectionless dengan taktik serang berupa mengirimkan paket data dalam jumlah yang besar dan membuat target tidak siap dan kebingungan. Yang terakhir adalah Smurf attack. Jenis penyerangan ini adalah menggunakan ICMP echo request yang biasanya dapat digunakan dalam broadcast identitas pada sesama network pada broadcast address dalam pelaksanaannya. Komputer akan saling komunikasi dalam lingkungan yang wajib semua address dalam network yang tersebut menjawab request-nya. Kesimpulan dari kita mempelajari MS-DOS adalah sistem operasi DOS, Disk Operation System adalah sistem operasi yang sudah lama, namun sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh sumber daya pada sistem komputer. Sumber daya di komputer, baik hardware dan software, harus dikelola dengan baik agar dapat bekerja dengan baik. Ada baiknya jika kita lebih mencoba untuk menggunakan OS yang lebih baik, tetapi sistem DOS tidak akan hilang walaupun Anda sudah memakai OS yang lain. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.